Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Allahumma ya mujiba kulli sa'il wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi aqwad dalail wa ala alihi wa ashabihi al-mutawassilina bi a'zamil wasail. Ma jaral bahthu bainal mujibi was-sa'il. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kenikmatan untuk singgah di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Begitu juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan, senantiasa kita curahkan dan alirkan melalui lisan kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena salawat ini yang nantinya kita akan berbangga di yaumul qiyamah, ya. Karena kita insyaallah dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking senangnya untuk mengirimkan risalah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dengan kita membuka, ya, majlis ini dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan berkah, ya. Karena ada sebuah athar yang kami temukan di dalam sebuah kitab karya Syekh Al-Ma'mun Al-Balghithi, di dalam kitabnya Majlal Asrar wal Haqa'iq fima yata'allaqu bis salati ala khairil khalaiq. Di sana dikatakan bahwasanya ma min majlisin yusalla ala Muhammadin illa qamat minhu raihatun tayyibatun tablughu anana as-sama' wa qalatil malaikah hadza majlisun sulliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah suatu majlis, tidaklah suatu tempat di mana tempat itu dibacakan, disebutkan, dilantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan tempat itu akan mengeluarkan, ya, aroma yang nantinya mengetuk pintu langit. Lalu kemudian Ahlus sama, orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang ada di langit berupa malaikat itu mengatakan hadza majlisun sulliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini adalah majlis yang dimana pernah dibacakan, dilantunkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita ini, ya, berkah dengan sebab kita membukanya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih menggunakan kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami. Namun sebelum kita melanjutkan, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah sebagai hadiah karena kita mengambil ilmu dari karya beliau. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita kirimkan ini, beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin.
ila an qala rahimahullahu ta'ala faslun mujibatul ghusli sittatun. Ini adalah suatu fasal yang akan berbicara tentang mujibat, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, ghusl, ya, untuk mandi, atau asbab al-ghusli, sebab-sebab yang akan mengharuskan seseorang itu mandi, ya. Jadi mandi di dalam Islam, ya, itu ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Ini adalah mandi wajib. Mandi wajib. Sittatun, ada 6 banyaknya. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafah, ya. Masuknya kemaluan seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang perempuan. Dan hasyafah ini adalah, ya, bagian depan, ya, kemaluan laki-laki, ya. Di sana itu ada potongan, ya, potongan kepala lah kita katakan, atau kepala kemaluannya itu masuk di dalam kemaluan perempuan, ya. Sampai, ya, batasan yang sekiranya mewajibkan dia itu dibasuh. Ya, jadi ada area perempuan yang mana dia itu di sanalah batasan dibasuhnya. Nah, ketika dia masuk di area demikian, maka wajib untuk mandi, ya. Wajib untuk mandi. Ya, ini untuk laki-laki dan perempuannya, ya. Wa khurujul mani, dan yang selanjutnya adalah karena keluar sperma, ya. Jadi ketika orang itu spermanya keluar, maka dia wajib untuk mandi, ya. Entah itu keluar spermanya dengan ihtilam, bermimpi, atau dengan jima, berhubungan biologis, atau dengan istimna, dengan, ya, mengeluarkan secara sengaja dengan cara yang lain. Nah, ini adalah yang menyebabkan orang itu harus mandi, dan ini adalah yang kedua. Wal haidu, dan yang selanjutnya adalah haid, ya. Haid ini adalah penyebab perempuan harus mandi, dan disyaratkan, ya, mandinya itu sah setelah haid. Tapi penyebabnya itu haid, syarat dia itu boleh mandi harus selesai haid. Jadi ada kewajiban yang membuat dia harus mandi, tapi ada syarat yang harus kelar sebelum dia melakukan mandi. Wan nifasu wal wiladatu. Yang kedua adalah nifas, ya. Karena baru selesai melahirkan. Ya, nifas ini kan yang keluar itu sebenarnya air sperma yang telah menggumpal menjadi manusia. Wal wiladatu, dan yang selanjutnya adalah karena dia melahirkan, nifas, ya, keluar darah nifas, wal wiladah, keluar anak, ya, afwan. Wal mautu, dan yang mengharuskan seseorang itu mandi adalah karena dia mati. Tapi di sini dia itu keharusannya bukan untuk si mayit, tapi untuk orang muslim yang masih hidup. Nah, jadi mati ini kewajiban mandinya itu untuk mayit, tapi yang harus melaksanakannya, ya, itu adalah orang yang hidup. Dan ini salah satu kewajiban kita sesama manusia, sesama muslim, ya, bagi saudara kita yang telah meninggal dunia, yaitu dimandikan. Dan adapun sunnah mandi, ya, banyak sekali, ya. Sunnah mandi banyak sekali, dan kita tidak akan bahas itu terlebih dahulu. Dan tadi kami sempat singgung bahwa mandi di dalam agama kita itu ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Dan yang mandi wajib telah kami sebutkan tadi, banyaknya ada 6, ya.
Yang mengharuskan kita mandi wajib ini ada 6. Dan yang mandi sunnah itu banyak sekali, diantaranya adalah mandi ketika kita mau menghadiri sholat Jumat. Begitu juga mandi ketika kita mau menghadiri tempat-tempat yang ya, bernuansa agamis, ya seperti kita mau datang ke majelis ilmu, kita disunahkan untuk mandi. Ketika kita mau masuk Mekah, kita disunahkan untuk mandi. Ketika kita mau melaksanakan ya, haji, ya sebelum kita berniat, kita disunahkan untuk mandi. Umrah pun demikian. Nah, itu diantara kesunahan mandi atau mandi sunnah, afwan. Mandi sunnah di dalam agama kita. Nah, selanjutnya faslun furudul ghusli isnan. Jadi fardu-fardu mandi, lagi beliau menggunakan furud, ya, tidak menggunakan arkan, ya, karena memang mandi itu ya bisa dijeda, sehingga beliau menggunakan term atau kata fardun atau furud. Isnani, ada 2, jadi rukun atau fardu mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, pertama adalah niat. Jadi ini memang niat ini adalah salah satu rukun penting di dalam beberapa permasalahan agama, khususnya ketika wudhu, sholat, mandi wajib, ya, bahkan juga mandi sunnah. Karena memang an-niyatu ini adalah ya tafriqul adah, ya tafriqul adah minal ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah. Jadi mandi itu kan sama saja, mau dia mandi untuk merasa dirinya itu biar dingin, atau mandi untuk membersihkan diri karena baru selesai kerja, ya itu tidak ada bedanya. Caranya itu tidak ada bedanya dengan mandi yang berbentuk ibadah, begitu. Nah, kalau mau membedakannya maka harus ada niat. Makanya fungsi niat itu pembeda antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mimul badan, menabuhkan air ke sekujur tubuh. Jadi kita membasuh, menyiram rata badan kita dengan air. Ini adalah 2 rukun mandi di dalam agama kita, sehingga ketika orang yang lagi berhadas besar, dia sah mandinya, ya begitu. Kalau dia tidak berniat, maka pada hakikatnya dia tidak lagi melaksanakan mandi wajib, artinya masih dia dalam keadaan hadas besar. Wallahu a'lam. Faslun syurutul wudu, ya, ini adalah pembahasan tentang syarat-syarat wudu, ya. Pembicaraan tentang syarat-syarat wudu. Jadi ada syarat, ada rukun. Jadi ar-ruknu, ya, singkatnya ar-ruknu adalah ma dakhilal mahiyah. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang membuat sebuah entitas itu menjadi nyata, atau sesuatu pekerjaan yang berada dalam suatu ibadah itu sendiri. Jadi misalkan sholat, maka ketika kita berbicara mengenai tentang rukun sholat adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat, pekerjaan yang ada di dalam ibadah, itu namanya rukun. Nah, sementara syarat itu adalah pekerjaan di luar ibadah yang lain itu. Misalkan sholat, ya, misalkan sholat itu di dalamnya ada gerakan-gerakan, tapi sesuatu itu tidak akan bisa terrealisasi, ya, rukun sholat itu tidak akan bisa terrealisasi atau tidak akan bisa sah kalau belum mengerjakan yang disebut dengan syarat. Artinya ada faktor eksternal yang membuat dia itu menjadi sah. Sementara rukun faktor internal atau beberapa gerakan internal. Nah, begitu kurang lebihnya, wallahu a'lam.
Syurutul wudu asyarah. Jadi syarat-syarat wudu disebutkan di sini adalah banyaknya ada 10 ya. Jadi kalau mau wudu itu sah, maka harus dia itu terdapat 10 hal di dalam dirinya. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi kalau orang berwudu tapi dia tidak beragama Islam ya, dia belum menyelesaikan faktor eksternal ya untuk bisa melaksanakan gerakan wudu ya, gerakan wudu seperti membasuh muka dan seterusnya. Wat tamyiz, dan yang kedua adalah tamyiz. Ya, tamyiz ini adalah orang yang mampu membedakan sesuatu, atau dia itu sudah kenal bagaimana caranya bermakan sendiri, bagaimana dia itu beristinja sendiri ya. Itu diantara salah satu ya standarisasi yang namanya tamyiz ini. Wan niqa'u 'anil haidhi, bersih atau suci dari haid. Jadi kalau orang itu mau wudu, dia harus kelar dulu dari haidnya. Wan nifas, begitu juga nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, dan yang selanjutnya yaitu ya, dia suci atau bersih dari sesuatu yang membuat air itu tidak sampai kepada kulitnya. Jadi misalkan di atas kulit kita itu terdapat cat ya, atau gumpalan sesuatu yang tidak bisa menembus kulit kita. Nah ini dia belum selesai dengan syarat wudunya. Ketika syarat wudunya belum selesai, maka gerakan-gerakan wudu yang dia kerjakan itu tidak bisa dianggap sah. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Dan yang selanjutnya adalah tidak boleh ada sesuatu yang merubah air itu di anggota basuhan wudunya. Misalkan di anggota wudunya terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Ya, merubah air, misalkan di sana ada celup lah begitu ya. Ada pewarna ya. Ketika kita wudu ya, ini kok airnya berubah. Nah, itu maka dia belum kita bisa katakan wudunya syah. Karena apa? Karena syaratnya belum terrealisasi, yang disebut dengan alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma, yaitu hendaknya tidak ada sesuatu yang merubah air di atas atau di anggota tubuh wudunya begitu. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan yang selanjutnya adalah dia harus mengetahui mana basuhan fardu dan mana basuhan bukan fardu. Ya, jadi bermasalah soalnya, karena kalau orang nanti ketika dia itu berwudu, ketika basuh tangan itu dia yakini adalah sunnah, telinga dia yakini adalah fardu, ini bermasalah wudunya. Ya, bermasalah wudunya. Makanya kualitas orang yang berilmu ketika berwudu itu Masya Allah, ibadahnya ya itu sangat ditakuti oleh 1000 para setan begitu. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Dan yang selanjutnya, dia tidak meyakini yang fardu dari fardu-fardu wudu itu sunnah. Jadi dia yakini basuh muka itu sunnah, basuh tangan itu sunnah, basuh kaki itu sunnah. Nah ini dia belum menyelesaikan syarat wudu itu. Bagaimana? Ya tidak bisa dikatakan nanti wudunya sah. Kenapa? Karena memang belum selesai dengan faktor eksternalnya, faktor luarnya. Begitu. Selanjutnya wal ma'u tahur. Ya, dia harus menyediakan air yang suci. Dan air yang suci ini ya itu ya diantaranya adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi begitu. Dan itu pun ada syaratnya, dan insya Allah akan kita bahas ketika berbicara mengenai tentang air, insya Allah. Karena ada air itu air yang tahirun mutahhirun, air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci.
ada air yang musta'mal, air yang dimana dia itu tidak bisa digunakan bersuci, tapi bisa dikonsumsi, karena dia tidak najis begitu. Terus yang selanjutnya ada air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun dikonsumsi. Nah, ada lagi namanya air al-ma' al-mutaghayyir, air yang dimana ya zatnya itu sudah berubah karena ada faktor-faktor lain. Misalkan berubah karena apa? Karena dia bercampur dengan pewarna sehingga ya launnya berubah, warnanya berubah. Terus kemudian dia kejatuhan sesuatu ya sehingga menyebabkan dia berubah dalam konteks ya, dalam konteks yang seperti telah kami jelaskan tadi, yaitu ada al-ma'ul qalil dan al-ma'ul katsir. Di sana kan sudah kita bahas lagi dan tidak perlu kita ulang. Dan itu kan berubah. Nah, jadi itu al-ma'ul mutaghayyir. Nah, ketika dia itu berubah, maka nanti ya seperti inilah al-ma'ul mutaghayyir, seperti kopi. Itu kan sudah berubah dari air yang biasa terus kemudian karena dicampur dengan beberapa unsur sehingga dia berubah. Nah, ini tidak bisa untuk digunakan bersuci. Nah, yang dimaksudkan di sini al-ma'ut tahur, air yang suci dan bisa untuk digunakan bersuci. Wadukhulul waktu, syarat sah kita itu berwudu adalah harus masuk waktu. Wal muwalatu lidaimil hadasi, dan ini ada syarat lanjutan untuk mereka yang hadasnya itu tidak bisa ditahan ya, tidak bisa di apa namanya, dicegah begitu. Ini seperti orang yang salisil baul, yang dimana air apa namanya ya, air seninya tidak bisa di stop begitu ya, keluar aja terus begitu. Nah, ini diharuskan dia itu mualah, haruskan dia itu bersegera-segera. Jadi tidak bisa kita tunda-tunda, misalkan basuh muka sekarang nantinya basuh tangan, tidak, harus dia itu mualah ya, harus mualah, basuh muka langsung basuh tangan, langsung usap kepala dan basuh kaki begitu. Nah, faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Jadi ini kita akan berbicara mengenai tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Ini beliau sebutkan banyaknya, ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Maksudnya dua jalan di sini adalah kubul. Kubul itu adalah ya kemaluan bagian depan ya. Terus dubur, tempat keluarnya kotoran. Apa yang keluar di sana? Rihun. Baik itu yang keluar dari depan itu hanya angin doang, tapi kita tidak tahu bagaimana itu konsepnya ya. Atau yang keluar selain angin begitu, mungkin di sana ya seperti biasa kotoran begitu ya, atau di sana keluar ada emas hakiki dan ada memang emas majazi. Kalau majazi itu yang warnanya itu, au ghairuhu, atau selainnya, illal mani, kecuali yang keluar itu adalah air sperma. Nah, ketika air sperma ini keluar di dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka dia tidak wajib atau tidak membatalkan wudu, tapi mengharuskan mandi begitu. Dia tidak membatalkan wudu tapi mengharuskan mandi. Nah, itu yang pertama. Ats-tsani, yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumkinin maq'aduhu minal ardi. Yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal dengan sebab tidur ya, atau selain tidur. Kalau orang ini tidur membuat dia hilang akalnya, maka batal wudunya. Au ghairuhu, atau memang dia itu tidak tahu apa yang dia kerjakan sehingga dia akalnya hilang. Nah, mungkin mabok lah atau bagaimana begitu ya. Illa nauma qa'idin mumkinin illa nauma qa'idin mumkin maq'aduhu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang duduk tetapi cara duduknya itu ya
itu cara duduk yang membuat dia itu tidak keluar, ya, diperkirakan keluar apa? Keluar sesuatu pada posisi duduknya itu. Nah, ini ketika orang itu tidurnya bagus, ya, dengan standarisasi duduk yang benar, maka itu tidak membatalkan wudu. Ada pengecualiannya. As-salisu, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan sudah besar, artinya sudah baligh, ya. Dan ajnabiyaini yang tidak ada mahramnya, artinya tidak ada hubungan mahram. Jadi perlu dibedakan mahram sama muhrim. Kalau mahram itu adalah, ya, yang berkaitan tentang hubungan pernikahan. Ya, mahram itu sesuatu yang tidak, atau orang yang tidak bisa kita nikahi. Ya, kalau ajnabiyah ini, ya, itu orang yang bisa kita nikahi. Nah, ini kalau orang itu sudah balik dan kemudian dia bukan mahramnya, ya, ini persentuhan kulitnya batal. Nah, itu satu. Jadi lanjut muhrim. Nah, kalau muhrim itu adalah orang yang lagi umroh. Jadi orang yang lagi haji, yang telah berniat untuk melaksanakan prosesi nusuknya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai salah penyebutan, karena itu maknanya sangat jauh sekali bedanya, gitu ya. Kalau mahram, ya, berbicara mengenai tentang garis keturunan. Ajnabiyah ini, gitu ya. Muhrim, ya, muhrim itu berbicara mengenai tentang pembicaraan umrah atau haji. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ya, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang ajnabi min ghairi ha'ilin, dengan tanpa lapis. Ya, jadi kalau ada lapisan, ada yang menjadi perantara, ya, perantaranya, maka tidak batal, ya, begitu. Ar-rabi'u masu qubulil adami au halaqati duburihi bi batnir rahati au bi butunil asabi'i. Dan yang keempat, ya, yang membatalkan wudu adalah masu, menyentuh qubulil adami, ya, kemaluan anak Adam bagian depan. Au halaqati duburihi bi batnir rahah, atau menyentuh lingkaran bagian, ya, kemaluan bagian belakangnya, ya, tempat keluar kotoran, bibab nirrohah, dengan tangannya, perut tangan. Nah, ini kira-kira dari sini perut tangan. Au bibutunil asabi, atau dengan, ya, perut jari, maksudnya ini. Kita nyentuh area, ya, lingkaran tempat keluar kotoran tersebut, maka itu membatalkan wudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas tentang, ya, orang yang batal wudunya apa saja yang tidak boleh dikerjakan. Insyaallah semoga apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita, dan kita bisa setidaknya untuk mengetahui secara umum apa saja hal-hal yang membatalkan wudu dan apa yang telah kami sampaikan tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.